Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu di acara cerita serunya menjadi guru. Masya Allah. Nah, kali ini kita akan mendengar cerita bagaimana serunya menjadi guru dari Pak Wildan nih. Biasanya Pak Wildan tuh suka banyak cerita menarik yang bisa disampaikan. Boleh untuk kali ini bercerita, Pak? Namanya disamarkan. Jadi biar keseruannya aja terdengar. Mangga, Pak Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Wildan. Saat ini saya jabatan saya sebagai manajer humas di Sekolah Islam Ibnu Hajar. Alhamdulillah saya dipercaya di sini berkecimpung di dunia pendidikan khususnya di Ibnu Hajar sudah kurang lebih 10 tahun. Kali ini insya Allah saya mau cerita sedikit cerita tentang pengalaman saya mengajar selama 10 tahun di Ibnu Hajar dengan berbagai dinamika anak yang mulai anak yang murung, pendiam, ceria, terbuka, dan sebagainya. Saking banyaknya saya sampai bingung cerita yang mana dulu nih. Yang paling seru dulu dari pertama masuk mungkin. Yang pertama masuk, iya. Dulu waktu kesini masuk tahun 2013. Masya Allah. 2013, lama ya? Lama. Di tahun 2013, alhamdulillah saya waktu itu megang kelas 2 yang kelas 2. Dari masih unyu-unyu lah. Iya, yang sekarang ya? masih bayi banget. Sekarang anaknya udah SMA kalau nggak salah. Masya Allah. SMA kelas 2 kalau nggak salah. Oke, keseruannya bagaimana? Keseruannya waktu itu saya masih ingat banget. Di situ ada satu anak murid, sebut saja namanya Ipin. Anaknya dia kalau MK-nya itu sensing introvert. Yang namanya sensing kan harus ada sentuhan ya. Iya. Karena 5 inderanya itu iya. dia harus aktif. Setiap pagi, kalau dia datang pagi-pagi, sensing itu biasa. Dia memperhatikan penampilan. Iya. Turun dari mobilnya, seret. Masya Allah, wangi banget. Pokoknya kalau dia tuh ikhwan paling wangi. Matching antara topi, suka pakai topi. Kadang-kadang sih, biasa mematchingkan dengan bajunya. Baju, celana, sepatu itu harus matching. Jam tangan juga. Pas datang, itu saya Ikhwan. Karena dia mau hanya sama Ikhwan. Waktu itu pada saya ada Akhwat. Iya. Dia mau sama Ikhwan. Saya kalau misalkan belum datang, atau datangnya telat ke sekolah, dia belum mau masuk ke kelas. Kenapa? Jadi menunggu Pak Wildan. Nunggu saya. Kenapa? Karena dia pengen dipeluk terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas. Masya Allah. Harus dipuji dulu, baru dia mau masuk dan duduk paling depan. Gerendotan. Tapi tetap untuk gerendotan kita kasih waktu dan kita kasih batasan. Hanya di jam-jam tertentu saja. Dan tetap kita yakinkan bahwa orang sensing itu harus kuat, tidak mageran. Ingat, kalau orang sensing mager, berarti itu lagi sakit. Kalau lagi sakit berarti boleh nggak main? Nggak boleh. Kamu mau main apa mau sakit? Mau main. Buktikan kalau kamu tuh sehat. Buktikan kalau kamu tuh sensing yang sehat, bukan sensing yang sakit. Alhamdulillah sekarang si anak sensing si Ipin ini, beliau sekarang SMA-nya boleh nggak sebutin SMA-nya? Ini aja, jurusannya apa? Jurusannya di SMK sih. Oh, SMK. SMK di SMK swasta di Kota Bogor. Oh. Yang pasti di SMK swasta di Kota Bogor. Dan itu jaraknya yang saya tahu lumayan agak jauh. Dari rumahnya. Iya. Dia cerita tinggal dari mamahnya. Alhamdulillah tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada istilahnya malas atau apa. Di SMK yang satu ini, iya. Ini jam belajarnya itu beda dengan SMK yang lain. Jadi kalau yang lain udah libur, yeah, mereka masih masuk. Oh. Yang lain masih libur, yang ini udah masuk. Yang lain masuk jam 7, pulang jam asar. Ini masuk setengah 7, pulang maghrib. Oh gitu, jadi full day. Full day, bener-bener full day. Tapi mereka atau dia Ipin sudah membuktikan bahwa saya tuh sensing yang kuat, yang bisa beraktivitas, yang siap beraktivitas dengan segala kemampuan yang dia miliki. Sebenarnya ini waktu itu saya nggak kepikiran sampai saat ini dia sampai begini. Saya kepikirannya masa saya gendong-gendong terus dari setiap pagi. Saya mikirnya waktu itu supaya saya nggak gendong, saya nggak mikir banyak. Saya coba supaya saya nggak gendong pagi-pagi.
saya nggak mikir dia tuh jadi yang hebat sekarang. Saya cuma pikir waktu itu ada sensing ya. Kalau insting maksud, saya insting on the spot aja. Saya nggak mau gendong tiap pagi. Begitu aja sih mikirnya. Tapi alhamdulillah ternyata masukan dari saya, istilah cambuk dari saya bisa berkepanjangan sampai sekarang. Anak sensing introvert ini bisa menjadi pribadi yang kuat, yang hebat, dan bisa menunjukkan atau mengeluarkan semua potensi-potensi dia. Bonding guru dan anak di SIHA ini keunggulannya adalah kita memakai Stephen ya. Jadi betul. dengan Stephen ini kita ketahui mesin kecerdasannya dan juga personality genetiknya. Jadi kita bisa mendekatinya dengan cara-cara yang sesuai dengan mesin kecerdasannya. Betul. Itu keunggulan dari SIHA ya. Betul. Yang lucu aja begini Bu Ella. Waktu itu masih si anak ini. Iya. Dia mungkin karena sering, kan saya kalau ngobrol sama dia, yang namanya sensing harus ngeliat tatap mata. Saya ngobrol suka begini, Ipin, dia cerita lagi itu, entah cerita santai atau cerita yang agak serius. Sampai dia tuh mengeluarkan cerita-cerita yang rencana-rencana dia, mau begini, mau begitu, cita-cita dia. Yang cita-citanya ini, yang rencananya ini, tidak dia ceritakan kepada ayah ibunya. Masya Allah. Ketika POG, saya cerita, ayah ibunya sampai kaget. Ipin ngomong begitu Pak Wildan. Iya, saya enggak lah. Nah itulah kalau bondingnya sudah terjalin, berasa gurunya itu ya guru teman, jadi apa saja yang dirasakan mungkin bisa diceritakan. Jadi guru itu kalau mendengar cerita di luar susahnya mungkin iya gitu kan ya banyak, tapi kalau kita menikmati dan sekarang juga mendengar bagaimana kisah sukses anak murid kita itu kayaknya wah banget, luar biasa ya. Sampai alhamdulillah sekarang udah lebih hebat. Itu yang itu saya saking bangganya. Capek dari guru, ya yang namanya juga kerja pasti capek. Apakah seimbang penghasilannya sebulan? Saya seimbang dengan apa yang dicapai anak-anak hari ini. Waktu saya sampai nangis gitu. Istri saya sampai bingung. Abah kenapa nangis? Buka HP kok nangis? Ada hal-hal yang menyedihkan. Ceritalah saya ke istri saya bahwa gini-gini, ya Allah, sampai segitunya. Masih komunikasi baik itu by WA ataupun Instagram. Sering ngirim foto-foto kegiatannya atau video kegiatan dia gitu. Masya Allah, mudah-mudahan kuat ya dengan bekal yang diberikan orang tua dan juga guru. Insya Allah anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang hebat di kemudian hari. Gitu ya. Oke. Untuk hari ini sepertinya sekian dulu ceritanya, karena ini kalau dikorek ini Pak Wildan masih panjang. Ini baru satu anak yang 10 tahun yang lalu, nanti yang 9 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Oke, kayaknya kisahnya akan panjang, jadi kita dengarkan di episode berikutnya. Terima kasih Pak Wildan. Sama-sama Bu Ella, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lain. Kalau misalkan emang mau ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing terkait anak-anak atau pribadi di luar ini, ayo. Oke, boleh. Berbagi pengalaman. Teman-teman juga boleh menyaksikan di ngobrol santai ini serunya menjadi guru ya gitu ya. Jadi biar kita memberikan sesuatu yang menyemangati para guru gitu ya, bahwa menjadi guru itu memang lelah tapi hasilnya terbayarkan melihat dengan kesuksesan anak-anak kita. Karena di balik kesuksesan anak-anak kita juga ada doa yang kita sampaikan, kita langitkan untuk kesuksesan anak-anak kita. Saya sering sedikit nih, kalau di grup kelas, grup yang ada orang tuanya, grup mama-mama, sering tiap pagi, tiap jam 7 atau jam 8, saya sering share, ayah bunda, kita awali aktivitas pagi hari ini diawali dengan bismillah, dengan niatkan ibadah, dan jangan lupa dengan hati lillah, insya Allah berkah dan menuai pahala. Saya sering ingatkan dan sering share setiap pagi di grup orang tua seperti itu. Jadi supaya sejalan antara apa yang kita niatkan guru di kelas dengan apa yang orang tua niatkan yang di rumah gitu, supaya sejalan. Apa maksudnya? Supaya segala aktivitas kita bernilai pahala dan jadi ibadah di mata Allah, dan insya Allah berkah. Oke, itu kalimat penutup dari Pak Wildan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.